Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Ahya Arsinola dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Lampung. Di sini saya akan memaparkan penjelasan saya terkait stilistika untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah ini dengan dosen pengampu Bapak Saleh Farudin, MPD. Selamat menyaksikan. Oke, mari kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama adalah bagaimana hubungan kajian stilistika tekstual dengan kajian stilistika kontekstual. Nah, kita harus tahu dulu definisi dari kajian stilistika tekstual. Kajian stilistika tekstual adalah kajian yang digunakan untuk mendeskripsikan komponen bahasa yang mendukung dari sebuah teks itu. Sedangkan kajian stilistika kontekstual yaitu untuk menjelaskan bentuk style dengan pesan dan makna yang lebih penuh. Jadi kalau dalam kontekstual itu kita mengartikannya secara konteks, yaitu dengan keseluruhan dari setiap kalimat dan kata yang ada. Sedangkan dengan tekstual itu kita mengartikannya secara teks, secara yang tertera dalam teks itu. Jadi bisa dari satu kalimat ke satu kalimat lain atau satu kata lain. Sedangkan kalau kontekstual kita mengkaji secara keseluruhan dari sebuah karya sastra itu. Lanjut ke soal yang kedua. Jelaskan dan sebutkan 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam stilistika. Dari Nurhayati tahun 2008, ada 5 pendekatan dalam stilistika yang dapat digunakan. Tapi di sini kita hanya akan membahas 3 pendekatan saja. Yang pertama ada pendekatan Halliday. Pendekatan Halliday yaitu pendekatan yang mengilustrasikan atau menggambarkan metode dan kategori ataupun pesan yang ditulis dari penulis itu. Dalam karya sastra itu pasti kan ada pesannya, ada kategori dan metode yang disampaikan oleh penulis. Nah, itu kita sebagai penganalisis harus mengilustrasikannya terlebih dahulu atau menggambarkannya, mendapat gambaran dari sebuah karya sastra itu. Nah, maka kajian ini tidak hanya berpatok pada unsur-unsur estetikanya saja atau kalimat-kalimat estetika yang digunakan oleh si penulis, tapi dalam kajian Halliday ini juga mengkaji dari semua aspeknya. Jadi bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilustrasi atau gambaran dari sebuah karya sastra itu. Selanjutnya kita ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan Samuel R. Levin. Nah, dalam pendekatan ini sama halnya dengan pendekatan Halliday. Namun bedanya di sini R. Levin menggabungkan semua aspek bahasa seperti kajian sintaksis, fonologi, dan semantiknya untuk mengkaji sebuah karya sastra. Jadi di sini untuk memunculkan ciri-ciri dari struktur karya sastra yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, yaitu pendekatan Roman Jakobson. Nah, dalam pendekatan Roman Jakobson ini kita mendapatkan cara untuk menganalisis dengan menilai unsur politik dari bahasa yang ditulis oleh si penulis ini. Jadi dan pendekatan ini hanya berfokus pada teks atau penulisan dari si penulis, tidak memikirkan latar belakang dari penulisan ini. Jadi setiap karya sastra kan memiliki latar belakangnya masing-masing. Nah, tapi dalam pendekatan ini itu tidak diperlukan. Jadi hanya mengartikan atau menganalisis hal yang ditulis dari si penulis ini gitu. Tidak memikirkan apa latar belakangnya penulis, terus profil si penulis dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa stilistika menjadi salah satu pendekatan dalam mengkaji sebuah karya sastra. Menurut pendapat saya, setelah saya mendapatkan beberapa informasi dan dari artikel-artikel yang saya baca, dari informasi-informasi yang saya dapatkan, memang stilistika ini diarahkan untuk mengkaji sebuah karya sastra gitu.
Tapi tidak berhenti sampai di situ, maksudnya stilistika juga bisa mengkaji di luar karya sastra. Namun lebih dekat dengan karya sastra karena apa? Karena unsur telaah stilistika itu sendiri yaitu untuk menelaah tentang diksi atau pilihan kata, majas, pola ritme, struktur kalimatnya, citraan, dan lain-lain. Maka dari itu hal-hal yang telaah stilistika itu lebih dekat dengan karya sastra karena dalam karya sastra kan menggunakan bahasa yang tidak semua orang pahami gitu. Jadi seseorang itu harus memahaminya dengan menggunakan metode stilistika ini, yaitu dengan menelaah dari diksinya, majasnya, ataupun citraannya gitu. Jadi makanya pendekatan stilistika ini lebih dekat dengan karya sastra dibandingkan dengan kalimat sederhana gitu, kalimat biasa. Karena memang karya sastra yang perlu ditelaah, yang perlu dianalisis, karena memang bahasanya yang tidak semua orang mengerti. Lanjut ke soal yang keempat, yaitu hal-hal apa saja yang dapat dikaji dari stilistika dalam unsur bunyinya. Nah, kita di sini hanya akan menyebutkan. Yang pertama yaitu ada persajakan, yang kedua ada irama, yang ketiga ada nadanya, dan yang terakhir ada suara. Nah, itu dari unsur-unsur bunyinya. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan yang kelima. Di sini kita diminta untuk memberikan pendapat bagaimana cara kita untuk memunculkan suasana dari sebuah karya sastra. Jadi kalau kita lagi baca sebuah karya sastra tuh gimana sih cara kita memunculkan suasana yang pas untuk diri kita pas kita lagi baca novel ataupun puisi gitu ya. Nah, di sini menurut pendapat saya si penganalisis atau si pembaca karya sastra ini harus berfokus atau mengetahui dulu bagaimana latar dari peristiwa itu, baik latar tempat dan waktu. Jadi kalau kita sudah membaca atau mengetahui latar dan tempat yang ada dalam peristiwa itu, kita pasti akan langsung membayangkan kalau peristiwanya terjadi malam hari dan di tempat rumah kosong gitu, berarti suasananya kan horor. Nah, dari situ kita bisa langsung merasakan suasana atau memunculkan suasana dari sebuah karya sastra kalau kita sudah tahu tempat dan waktu yang ada dalam peristiwa tersebut. Oke, terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Saleh Farudin, MPD, yang telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga kami dapat belajar dengan maksimal dan memperluas wawasan kami tentang stilistika. Saya kira cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu lagi.